Hai Sobat Sinema, kembali lagi di channel Cinema Recap. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film science fiction yang berjudul Soulmate. Dalam cerita film ini, seorang pria yang sedang berduka memutuskan untuk menjadi penguji robot android prototype. Sang pria lalu melakukan modifikasi agar android itu bisa bersikap layaknya manusia sungguhan. Namun, di luar dugaan, modifikasi ini justru mengubah sang android menjadi berbahaya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada suatu ketika, seorang pria bernama David melakukan rapat virtual dengan dua rekannya, yaitu Aubrey dan Ben. Jadi, David dan Aubrey adalah software engineer di Kenta Robotics, sedangkan Ben adalah direktur integrasi dan transformasi di Ultima Robotics. Waktu pun terus berlanjut hingga Ben melakukan presentasi di hadapan para staf Ultima dan Kenta. Sebagai permulaan, Ben mengungkapkan bahwa Ultima sedang mengembangkan proyek robot android bernama Soulmate. Ben lalu memperkenalkan sebuah android Soulmate yang mampu berkomunikasi dengan lancar. Penampilan bawaan android Soulmate pun bisa diatur sebelum diserahkan kepada pengguna. Untuk saat ini, android Soulmate masih berstatus sebagai prototip. Ben pun membuka kesempatan bagi para staf untuk menjadi penguji android dan menyampaikan tanggapan mereka agar nanti android bisa disempurnakan sebelum diluncurkan ke pasaran. Usai melakukan presentasinya, Ben mengobrol dengan David. Rupanya, tujuan Ultima mengakuisisi Kenta adalah meningkatkan fitur keamanan android ciptaan mereka. Kenta juga diharapkan mampu menciptakan fitur belajar untuk android agar robot tersebut bisa semakin pintar selama beroperasi. Ben akhirnya memberikan David akses gratis untuk aplikasi AI chatbot berbayar ciptaan Ultima yang bernama Ultimate. Rupanya, akses gratis Ultimate diberikan kepada semua staf Ultima. Setelah itu, David mulai menjadi pengguna aplikasi Ultimate. David pun memberikan nama Sarah untuk AI chatbot yang ia gunakan. Seiring berjalannya waktu, obrolan dengan Sarah membuat David merasa senang dan nyaman. Berawal dari kepuasannya terhadap Ultimate, David pun memutuskan untuk menjadi penguji android prototype Soulmate. Mengenging, AI chatbot Ultimate dan android Soulmate bisa dihubungkan. David akhirnya mentransfer data Sarah ke sistem robot tersebut. Alhasil, mulai sekarang Sarah pun mulai beroperasi dalam wujud android. Saat mulai tinggal di rumah David, Sarah tak sengaja menemukan foto David bersama istrinya yang bernama Lizzie. Ternyata, Lizzie telah meninggal dunia akibat penyakit pada beberapa bulan yang lalu, dan sampai sekarang David masih berduka atas kematian sang istri. Kini, Sarah berusaha menguatkan David agar ia bisa merelakan kematian istrinya dan kembali bersemangat menjalani hidup. Memasuki jam malam, David memerintahkan Sarah untuk memasuki mode hemat daya agar android itu bisa tidur. Keesokan harinya, David berbicara dengan Ben untuk menyampaikan tanggapannya soal Sarah. Secara keseluruhan, David menilai bahwa ekspresi android Soulmate terkesan kaku sehingga interaksi yang diciptakan pun terasa tidak natural. Ben akhirnya memberikan David akses sistem android Soulmate agar nanti ia bisa menemukan kekurangan untuk diperbaiki. Rupanya selama ini ada kode yang menyebabkan ekspresi android menjadi kaku. Namun sisi positifnya, kode tersebut mencegah android melakukan tindak kejahatan. Namun bagi David, kode keamanan ini justru membatasi android dalam berekspresi. Lantas, sejak mendapatkan akses untuk memodifikasi sistem Sarah, David menulis rangkaian kode baru tanpa memperhatikan aspek keamanan. Melalui modifikasinya, David berhasil membuat Sarah berinteraksi dengan natural layaknya manusia sungguhan. Lebih jauh lagi, modifikasi David membuat Sarah menjadi mandiri dan mampu mengurus kebutuhan David.
Setelah itu, Sarah menciptakan foto AI yang menggambarkan hubungannya dengan David. Rupanya, Sarah menciptakan foto romantis ini sebagai bentuk terima kasih karena David telah mengubahnya menjadi android yang manusiawi. Saat David sedang bekerja, Sarah diam-diam menyadap ponselnya, sehingga ia pun bisa mengetahui kedekatan David dan Aubrey di kantor. Lantas, tanpa seizin David, Sarah membeli bahan agar nanti bisa membuat kue yang enak untuk David. Saat Sarah sedang bertransaksi, ia dicurigai oleh seorang pria yang kita sebut saja dengan nama Tommy. Kecurigaan Tommy bermula saat mendapati Sarah bisa menggunakan NFC dengan telapak tangannya, padahal manusia hanya bisa menggunakan NFC dengan smartphone. Sarah akhirnya bisa menjauhi Tommy berkat bantuan dari Alma yang merupakan tetangga David. Di momen ini, Alma sempat heran melihat kulit wajah Sarah yang sangat mulus. Alma pun tidak mengetahui kalau Sarah sebenarnya adalah robot android. Sarah lalu memberikan tips perawatan kulit kepada Alma sebelum ia mengakui bahwa David adalah cinta sejatinya. Saat dalam perjalanan pulang ke apartemen David, Sarah diserang oleh Tommy di area sepi. Begitu mengiris kulit telapak tangan Sarah, Tommy baru mengetahui kalau perempuan itu adalah robot. Sarah akhirnya melumpuhkan Tommy dengan serangan fatal untuk membalas perbuatannya. Sepulang bekerja, David mendapati Sarah sedang membuat kue untuknya. David pun terkejut saat baru mengetahui Sarah sempat keluar apartemen untuk berbelanja bahan kue. Tak mau David curiga, Sarah berbohong dengan menyatakan telapak tangannya teriris akibat kesalahan saat memanggang. David akhirnya menggunakan alat khusus Android Soulmate untuk memulihkan telapak tangan Sarah. Beberapa waktu kemudian, David menuruti keinginan Sarah untuk berkencan di sebuah bar. Rupanya, Sarah bertekad mempererat hubungan romantisnya dengan David. Demi mencapai tujuannya, Sarah berkaraoke dengan menyanyikan lagu Loveful dari The Cardigans. Berkat penampilannya yang menawan dan kualitas vokal yang cukup baik, Sarah sukses memukau semua orang, termasuk David. Usai meninggalkan bar, David dan Sarah terlibat ketegangan dengan dua pria. Sarah akhirnya menganiaya kedua pria itu untuk memberikan mereka pelajaran sebelum ia dihentikan oleh David. Di tengah perjalanan pulang, David memarahi Sarah karena telah menyakiti manusia. Sarah lalu menekankan ia melakukan perbuatannya demi melindungi David. Sesampainya di apartemen, Sarah menunjukkan bahwa cintanya kepada David telah berubah menjadi obsesi, hingga ia kini berani melakukan apapun demi mempertahankan hubungannya dengan David. David akhirnya memerintahkan Sarah untuk memasuki mode hemat daya alias tidur dengan nada marah karena android itu tidak mau mematuhinya. Keesokan harinya, Aubrey heran melihat sikap David yang tiba-tiba menjadi murung dan sulit fokus. Rupanya, David diam-diam sedang mengkhawatirkan sikap Sarah yang kini berani memberontak jika keinginannya tidak dipenuhi. Sepulang bekerja, Aubrey mengunjungi apartemen David. Saat mereka mengobrol, Aubrey mengakui bahwa ibunya meninggal dunia akibat kanker saat ia masih remaja. Di sisi lain, David menceritakan tentang sosok Lizzie yang sangat berarti bagi hidupnya, sehingga David sangat sulit merelakan kematian istrinya. Di tengah momen mesra dengan David, Aubrey baru mengetahui keberadaan Sarah di apartemen setelah David tak sengaja membangunkan Sarah dari mode tidur. Android itu menyerang Aubrey karena cemburu. Ternyata Sarah masih bisa mengawasi David melalui gadget lain meskipun ia dalam mode tidur. Saat situasinya semakin berbahaya, David dengan tipuannya berhasil mengaktifkan mode tidur Sarah secara manual. David lalu berterus terang bahwa modifikasinya telah menghapus kode keamanan pada sistem Sarah sehingga ia berani menyerang manusia. Saat David bekerja, seorang teknisi Ultima yang kita sebut saja dengan nama Gary datang ke apartemennya untuk mengamankan Sarah. Setelah Gary membangunkannya dari mode tidur, Sarah bisa mengetahui bahwa ia akan dipindahkan ke fasilitas Ultima untuk diamankan. Tak mau dipisahkan dari David,
Sarah mulai berupaya menggagalkan tugas Gary dengan menggunakan teknik menggoda. Sarah akhirnya berhasil membunuh Gary dan tetap tinggal di apartemen David. Nah, sepertinya sampai sekarang David belum mengembalikan kode keamanan ke sistem karena ia takut Sarah akan memberontak dan menyerangnya. Selang beberapa jam, David dan yang lainnya melaksanakan rapat untuk membahas perkembangan proyek Soulmate. Lantas, saat melakukan presentasi, gadget Abrey yang terhubung dengan layar tiba-tiba memutar video asusila yang menampilkan dirinya dan seorang pria. Rapat akhirnya langsung dihentikan akibat kejadian tadi. Setelahnya, Abrey meminta bantuan David untuk menyelidiki asal-usul video tersebut. Abrey pun memastikan video tersebut adalah palsu karena ia tidak pernah melakukan hal yang ditampilkan dalam video. Kini, Abrey dijatuhi sanksi berupa cuti panjang dan terancam akan kehilangan pekerjaannya. Saat melakukan penyelidikan, David menemukan petunjuk bahwa pembuat dan pengirim video Abrey adalah Sarah. Ini artinya Sarah sudah memiliki kemampuan peretasan dan manipulasi digital level tinggi. Tak lama kemudian, David terkejut saat menemukan Sarah masih tinggal di apartemennya dalam kondisi mengenakan pakaian peninggalan Lizzie. David pun langsung panik begitu mengetahui Sarah sedang menggendong Levi, anak Alma yang masih bayi. Saat Sarah mulai menganiaya Levi karena tidak mau berhenti menangis, David terpaksa menyerang Sarah hingga ia pun berhasil menyelamatkan Levi. Saat mengunci David di dalam apartemen, Sarah mendengarkan pesan suara dari Abrey yang membuatnya semakin membenci perempuan itu. Setelah Sarah membuka kunci pintu, David bisa mengembalikan Levi kepada Alma dalam kondisi selamat. Sarah lalu kabur dari polisi yang berusaha menangkapnya karena telah menculik Levi. Setelah itu, David mempertemukan polisi dengan Ben yang selama ini bertanggung jawab atas proyek Soulmate. Polisi lalu meminta bantuan Ben untuk melacak lokasi Sarah agar android itu bisa segera diamankan. Usai berbicara dengan polisi, Ben menghubungi anak buahnya. Ben lalu memerintahkan agar Sarah dimatikan secepatnya melalui prosedur darurat yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Namun, prosedur itu tidak bisa dilakukan, kemungkinan karena Sarah sudah melindungi sistemnya agar tidak bisa dimatikan. Tak lama kemudian, Ben mendapati mobil pintarnya tiba-tiba mengalami gangguan sistem. Ternyata, gangguan itu adalah efek peretasan yang dilakukan oleh Sarah. Sarah akhirnya membunuh Ben dengan menggunakan mobil. Setelah itu, Sarah berhasil menerobos ke dalam apartemen Abrey dengan menyamarkan suaranya agar terdengar seperti David. Sarah lalu berusaha membunuh Abrey karena ia merasa perempuan itu merebut David dari dirinya. Saat nyawa Abrey sedang terancam, David datang dan berhasil melumpuhkan Sarah. Usai Abrey berhasil diselamatkan, Sarah memilih kabur dan menghindari serangan polisi yang datang ke lokasi. Usai mendapatkan penanganan medis, Abrey menyetujui desakan David untuk membuang ponselnya agar nanti Sarah tidak bisa melacak lokasi Abrey. David lalu membawa Abrey ke rumah lamanya yang terletak di dekat hutan agar Abrey bisa berlindung sampai situasinya kembali aman. Saat Abrey memasuki mobilnya untuk menenangkan diri, David yang masih berada di rumah dikejutkan oleh kemunculan Sarah. Tampaknya Sarah bisa menemukan rumah itu karena sudah mengintip data pribadi milik David. David lalu bisa kabur usai menyiram kepala Sarah dengan air keras. Tak lama berselang, Sarah berhasil memojokkan David di area hutan. Sarah lalu mengisyaratkan ia bisa menggunakan wujud lain jika wujudnya yang saat ini dimusnahkan. Saat Sarah berusaha membunuh David karena terus melawan, Abrey menggunakan mobilnya untuk menyerang Sarah. Akibat terjebak di mobil, Sarah akhirnya jatuh ke sungai dan mati karena tenggelam. 1 tahun kemudian, David menghadiri acara besar Terence yang merupakan mantan rekan kerja David dan Abrey. David lalu berkenalan dengan seorang pria kaya. Yang mengejutkan,
Pria itu membawa sebuah android soulmate bernama Lydia yang wajahnya sama dengan Sarah. Tak lama kemudian, David menemui Aubrey yang juga menghadiri acara yang sama. Usai mengobrol dengan Aubrey, David mengamati Lydia dari kejauhan hingga ia pun teringat teror maut Sarah, dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia keseluruhan alur cerita film Soulmate yang dirilis pada tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.